wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk UTS Proses Bisnis ingin bertanya mengenai perpustakaan ini. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana alur pelayanan perpustakaan kepada pengunjung? Oke, alur pelayanan. Pertama, pemustaka masuk nih. Udah masuk, tergantung nih kalau pemustakanya sudah menjadi anggota, registrasi di bagian keanggotaan. Karena kan udah ada nomor anggotanya tuh. Kalau ternyata pemustakanya ini belum bikin keanggotaan, maka mengisinya yang non-anggota. Udah selesai mengisi buku tamu di meja tersebut, boleh tuh kalau misalnya mau di bawah, alas kakinya taruh di rak yang tersedia. Kemudian kalau pemustakanya bawa tas atau dan sebagainya macamnya, boleh taruh di loker. Udah taruh di loker kan itu ada kuncinya. Nah, kuncinya diserahkan kembali ke meja sirkulasi. Jadi pemustaka hanya mengambil kartunya itu aja yang dibawa. Udah, silakan pemustakanya mau ke area yang mana bebas. Itu Baik, aja. untuk sekarang pertanyaan kedua, Bu. Bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku dilakukan? Oke, kalau untuk peminjaman pertama, pemustakanya memang sudah terdaftar sebagai anggota. Nah, kalau misal memang belum nih, kita boleh daftar dulu pakai, kalau dia udah ada KTP, pakai KTP. Kalau ternyata pemustakanya memang belum ada KTP, bisa pakai KIA atau NIK yang di KK. Udah, sudah terdaftar datanya, foto, pencetakan kartu, baru dia minjam. Jadi peminjaman itu satu kartu untuk 2 buku selama 2 minggu. Udah gitu. Batasnya 2 minggu, ya, Bu? Kalau untuk pengembalian boleh sebelum tanggal jatuh tenggatnya itu kan. Kalaupun pas tanggal pengembalian juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana proses pengadaan atau penambahan koleksi buku baru? Oke, kalau untuk pengadaan tuh kita saat ini pakai 2 cara. Pertama kita terima nih rekomendasi dari kawan-kawan yang memang menyempatkan waktunya untuk nge-scan barcode. Jadi itu bisa nulis judul-judul yang memang pemustaka inginkan. Kemudian kita juga ada memang kerjasama kayaknya sama Gramedia. Jadi kita minta update buku bestseller. Nah itu yang kita beli. Terus, Bu, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan ini? Untuk pengelolaan perpustakaan ini memang di bawah bidang perpustakaan. Cuman kita tetap melibatkan teman-teman di bidang yang lain. Jadi kalau di Sperpusip itu kan ada 3 bidang, bidang perpustakaan, bidang sekretariat, sama bidang kearsipan. Kayaknya secara nggak langsung sinergi itu 3 bidang itu. Jadi tetap melibatkan satu dinas. Berarti satu dinas, Bu. Mm-mm. Nah, terus, Bu, teknologi atau sistem apa yang digunakan dalam pelayanan perpustakaan ini, Bu? Oke, kita pakai InListLite supaya satu jalur tuh sama Perpusnas. Jadi datanya enak kalau mau diintegrasikan. Berarti jelas, ya. Terus, Bu, apa kendala yang sering terjadi dalam pelayanan perpustakaan di sini, Bu? Kendalanya tuh apa ya? Oh, mungkin terkait kunjungan nih. Kadang tiba-tiba langsung ramai gitu kan, kita nggak tahu tuh. Itu biasanya kalau di Sabtu Minggu, karena kan Sabtu dan Minggu tuh memang pegawai yang jaga tuh terbatas 4 orang. Kalau tiba-tiba ramai, nah kita agak keteteran. Tapi kalau di hari biasa sih masih aman, karena kan semua teman-teman standby. Itu paling. Terus, Bu, bagaimana perpustakaan menjaga kualitas pelayanan kepada pengunjung di sini? Oke, kita kayaknya lumayan terbuka ya. Kalau misal pemustaka ada yang bu, kita ngerasa kurang misal kurang kondusif atau kurang nyaman ini segala macamnya kita tampung sih, kita terima gitu sih. Dan apakah perpustakaan menyediakan layanan digital atau online, Bu? Kita ada website itu, kalau seingat saya itu namanya Bobo Plus. Jadi teman-teman bisa akses koleksi perpus kota yang berupa digital, tapi tetap memang harus daftar keanggotaan dulu gitu, atau di aplikasi perpus kita. Daftar di website perpus kita. Mm-mm. Terus, Bu, bagaimana cara perpustakaan menarik minat masyarakat untuk membaca? Oke, pertama kita tuh memang ada program Perpus Goes to School. Jadi sekarang tuh kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah yang kita kunjungi bahwa perpustakaan tuh sekarang di Ampera, fasilitasnya demikian dan sebagainya macamnya gitu kan. Kemudian kita juga aktif tuh di media sosial. Jadi ya update terus, karena memang anak-anak sekarang juga lumayan aktif tuh di media sosial, segala macam platform kayaknya mereka ada. Jadi kita juga masuk tuh Twitter, Facebook, segala macam, TikTok, kita update. Tidak masuk di semua sosial media. Mm-mm. Terus, Bu, bagaimana
proses penyusunan atau klasifikasi buku dilakukan? Oke, kita untuk klasifikasi tuh pakai DDC, nanti kepanjangannya boleh cek di internet. Seingat saya tuh Dewey Decimal Classification, kita pakai yang itu. Terus tuh kita juga apa ya, tetap update sih, tergantung kalau ada pembaruan kita menyesuaikan. Itu juga ada versi yang online-nya tuh e-DDC. Jadi kalau misal ada yang apa ya kewalahan, karena memang buku edisi itu tebal kan kayak Quran. Jadi ada versi digitalnya juga. Jelas ya. Terus, apa saja layanan utama yang paling sering digunakan pengunjung? Wifi itu pasti itu. Wifi, ruangan TIK itu lumayan apa ya diminati itu. Selebihnya paling ruangan baca, ruangan anak-anak itu juga selalu ramai. Kalau untuk ruangan referensi, lokal konten itu rata-rata memang yang remaja dewasa sih yang lebih tertarik gitu. Terus Bu, bagaimana perpustakaan menerima kritik dan saran dari masyarakat? Oke. Biasanya tuh memang banyak yang request, Bu boleh lah bukanya sampai malam kayak gitu kan. Kita pernah coba tuh kemarin ada ibu kadis kami kan memantau pas hari buku. Jadi tuh di malam minggu tuh kita pantau ternyata yang memang stay di ruangan untuk membaca tuh 9 atau 10 orang. Jadi memang dirasa kurang maksimal tuh request apa dari teman-teman yang mau buka sampai malam. Jadi itu sih paling, jadi kalau ada kritik atau saran kita coba cek kondisi aslinya, kita bandingkan nih ini harapannya, terus ternyata pas kita coba oh ternyata kurang maksimal, jadi mungkin belum bisa untuk direalisasikan segera sih. Berarti masih diusahakan, masih Mm-mm. didengarkan. Iya, jadi apa ya komen-komen yang di Instagram tuh juga kita evaluasi sih, saran-sarannya tambah buku ini dan segala macamnya, buka lebih lama gitu kan. Ini kemudian banyak juga yang minta tuh kantin. Kantin juga kita masih bertahap, taman-taman di depan tuh juga masih proses. Masih diperjuangkan. Mm-mm. Terus Bu, apakah ada pelatihan khusus bagi pegawai perpustakaan? Kalau untuk sekarang pelatihan tuh memang dilakukan secara online, kayaknya banyak bimtek tuh online, mungkin karena efisiensi juga ya. Jadi itulah kelebihan kekurangannya, enak sih online kita bisa stay di kantor tapi pelatihannya Zoom. Itu sih paling. Terus Bu, bagaimana evaluasi pelayanan perpustakaan dilakukan? Kayaknya kita lumayan sering rapat tuh. Jadi kalau misal ada hal-hal yang memang wah ini penting nih harus dibahas nih, semuanya harus tahu. Mungkin hari itu juga bisa tiba-tiba apa rapat kayak gitu tuh. Ini gimana nih solusinya, jalan terbaiknya kayak gitu sih. Karena kita apa ya, pelayanan kan satu hal yang apa ya menyentil gitu tuh, kalau kita nggak tindak lanjuti takutnya menyebar. Karena memang kabar buruk kan lebih cepat kan menyebar. Jadi kalau bisa disegerakan tindak lanjutnya kita segerakan. Terus Bu, apa inovasi terbaru yang diterapkan di perpustakaan? Kalau saat ini tuh hmm, karena sekarang sudah ada bioskop nih, kita menerima dengan apa ya, dengan senang hati tuh teman-teman yang memang bisa berkegiatan di studio tersebut, karena memang kita kasih minimal peserta tuh antara 50 ke atas lah gitu kan, supaya memang pas kegiatan tuh dokumentasinya bagus, karena kan sekarang kita udah ada studio nih gitu. Apalagi ya inovasi-inovasi lainnya, sementara sih itu dulu kayaknya, karena memang baru kan ada studio tuh. Terus Bu, bagaimana perpustakaan bekerja sama dengan sekolah atau instansi lain dengan cara apa? Kalau untuk ke sekolah-sekolah, kalau Perpus Kota tuh kan menaungi SD dan SMP. Nah, itu kita memang ada program Perpus Goes to School, itu kita bikin perjanjian kerjasama bahwa kita mungkin akan rutin tuh mengunjungi SD atau SMP kayak gitu. Apalagi ya, kalau sama instansi itu seingat saya ada beberapa dinas, capil, kemudian kelurahan-kelurahan lain itu kita apa rolling buku. Jadi beberapa waktu kita antarkan buku, terus kita tarik kembali, kita ganti lagi gitu. Kemudian apalagi ya? Kayaknya sementara itu dulu. Menurut Ibu, bagaimana bagian paling penting dalam operasional perpustakaan? Listrik sih tetap. Itu kah maksudnya atau gimana? Eh, bagian paling penting dalam operasional. Untuk operasional apa ya, dalam apa ya menjalankan perpustakaannya Ya, kak?
tentu SDM sih, SDM udah memang harus apa ya, menyesuaikan nih karena kita melayani Gen Z, Alpha segala macam itu kan kayak gitu. Kemudian paling fasilitas-fasilitas lainnya listrik mungkin kadang belum pernah sih apa pemadaman listrik yang lama tuh belum pernah. Kemudian wifi, kadang wifi tiba-tiba gangguan tuh itu juga lumayan bikin kaget tuh kenapa nih tiba-tiba melelet gitu kan. Itu sih paling. Terus Bu, bagaimana perpustakaan memastikan koleksi buku tetap terawat? Nah, jadi kita tuh memang ada bagian konservasi, preservasi. Kemarin tuh kami lumayan tersentuh tuh. Jadi ada pemustaka yang apa ngechat ke HP kantor kayak, Bu mohon maaf, ini saya ada pinjam buku tapi rusak terkena air, bagaimanakah gitu kan? Tidak apa. Jadi kalau ada buku yang rusak tetap dikembalikan. Nanti memang kami yang perbaiki. Itu tetap diperbaiki. Termasuk juga buku-buku yang dibaca di tempat ini kan. Jadi kalau pas kami lagi menyusun atau lagi shelving itu kan ternyata ada buku yang rusak atau sobek, tetap kita sisihkan, kita perbaiki dulu baru dilayangkan kembali. Terus pertanyaan terakhir, apa harapan pengembangan perpustakaan ke depan? Semoga perpustakaan Kota Pontianak makin bisa menjangkau apa ya berbagai lapisan masyarakat sih. Karena ternyata tuh masih banyak yang salah paham kayak oh perpus kota tuh yang di daerah sini kayak gitu. Bukan, kita yang di Ampera kayak gitu. Itu sih paling kita masih apa terus mempromosikan kayaknya. Baik Bu, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Terima kasih karena udah mau diajak wawancara Bu. Oke, dengan senang Itulah hati. ya.